Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Mahadianur dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula ingin menyampaikan materi mengenai piutang. Penyampaian materi ini dipergunakan sebagai ulangan tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama yang diampu oleh Ibu Indri Kartika. Baik, langsung saja kita ke penjelasan materi piutang tersebut. Baik, mari kita ke pembahasan utama, yaitu materi piutang. Pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi yang berkaitan dengan penagihan kepada konsumen yang telah berhutang. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Dengan kata lain, piutang timbul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan. Dari pengertian tersebut terdapat klasifikasi piutang. Yang pertama yaitu current receivable untuk jangka waktu long term, dan yang kedua yaitu non-current receivable atau short term. Kita lanjut ke jenis piutang. Jadi jenis piutang itu sendiri terdapat 3 macam, yaitu yang pertama piutang dagang, piutang tagih, dan piutang anyar. Kita bahas terlebih dahulu mengenai piutang dagang atau yang sering disebut accounts receivable. Jadi piutang dagang memiliki arti janji lisan oleh pembeli untuk membayar pembelian barang dan jasa. Kemudian yang kedua wesel tagih atau yang sering disebut dengan notes receivable. Jadi wesel tagih yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu piutang lainnya atau other receivable, yaitu merupakan piutang selain piutang dagang dan piutang masuk, seperti piutang bunga, piutang pajak, piutang karyawan, dan lainnya. Kemudian ke bagian pengakuan piutang dagang atau recognition of account receivable. Jadi poin penting dari pengakuan piutang tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memperoleh piutang dagang tersebut melalui adanya transaksi penjualan kredit. Yang kedua yaitu terjadinya retur dan potongan penjualan. Yang ketiga yaitu adanya pelunasan piutang dagang oleh pelanggan. Jadi dari kemungkinan term of credit di atas memungkinkan metode penyaluran piutang dagang menjadi 2 metode, yaitu piutang dagang dicatat kotor atau gross method dan piutang dagang dicatat bersih atau net method. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian piutang atau valuation of account receivable. Jadi piutang akan dicantumkan dalam neraca sebesar jumlah yang akan dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Jumlah yang diharapkan dapat ditagih dihitung dengan cara mengurangi jumlah piutang yang ada dengan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Misalnya PT Cendekia pada tanggal 31 Desember 2017 mempunyai saldo piutang usaha sebesar 100 juta rupiah. Dari piutang tersebut yang diperkirakan tidak dapat tertagih sebesar 15 juta rupiah. Dikarenakan kondisi pelanggan yang mengalami kebangkrutan, jadi jumlah yang diharapkan diterima adalah 85 juta. Angka tersebut dicari melalui 100 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah. Jumlah piutang yang tidak dapat tertagih diakui sebagai kerugian piutang. Kerugian piutang ini dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan sebagai beban lain-lain. Besarnya kerugian piutang dapat ditentukan dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau metode cadangan. Kemudian pada bagian piutang yang tak tertagih, apa sih penyebab dari piutang yang tak tertagih? Umumnya, penyebab piutang tak tertagih adalah debitur yang tidak mampu lagi melunasi karena perusahaan bangkrut dan lain sebagainya.
Hal yang harus dilakukan perusahaan jika ada piutang tak tertagih adalah penghapusan piutang. Metode yang digunakan dalam penghapusan piutang yang pertama yaitu metode cadangan atau allowance method. Jadi poin-poin yang terdapat dalam metode cadangan yaitu yang pertama, piutang yang tertagih yang jumlahnya ditaksir terlebih dahulu diakui sebagai biaya pada periode penjualan. Yang kedua, transaksiran kerugian piutang dicatat dengan cara mendebet kerugian piutang dan mengkredit cadangan kerugian piutang melalui jurnal penjualan. Poin yang terakhir dari metode cadangan itu dicatat dengan mendebet rekening cadangan kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang usaha pada saat piutang tersebut dihapus dari pembukuan. Metode yang kedua yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Apabila suatu piutang sudah diyakini tidak bisa ditagih lagi atau dilunasi oleh debitur, maka kerugian atas piutang langsung didebitkan ke dalam rekening kerugian piutang dan mengkredit rekening piutang dagang, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Dalam menentukan jumlah cadangan kerugian terdapat dua metode, yaitu dasar penjualan dan saldo piutang. Dalam menentukan dasar penjualan yaitu mengalihkan persentase dengan jumlah penjualan yang diakui pada periode tersebut, khususnya penjualan kredit. Yang kedua yaitu saldo piutang, ditentukan dengan cara cadangan ditambah persentase tersebut dari saldo piutang atau dinaikkan sampai jumlah yang dihitung dengan analisis umur piutang. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT SDI selama bulan Maret 2017. Transaksi yang pertama yaitu dijual barang dagang sebesar 600 juta secara kredit. Yang kedua, diterima pelunasan piutang dagang dari kalangan sebesar 570 juta. Yang ketiga, dihapus piutang dagang kepada Tuan Bas sejumlah 2.600.000. Yang keempat, dihapus piutang dagang kepada Tuan Bas sejumlah 4.200.000. Yang kelima, Tuan Bas melunasi piutang yang telah dihapus sebesar 1.800.000. Diminta yang pertama yaitu buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Apabila perusahaan menggunakan metode langsung dan mencatat penghapusan kerugian piutang. Yang kedua yaitu apabila perusahaan menggunakan metode cadangan dan mengaksir kerugian piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebesar 1,5% dari total penjualan. Kemudian hitunglah selisih beban kerugian piutang yang dihitung dengan kedua metode tersebut. Kemudian kita masuk ke jurnal umum PT SDI untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2017. Tanggal 1 yaitu jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 600 juta. Kemudian tanggal 2 jurnalnya kas pada piutang dagang sebesar 570 juta. Yang kemudian tanggal 3 jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 2.400.000. Kemudian yang keempat yaitu beban kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 4.200.000. Dan yang terakhir yaitu tanggal 5 yaitu kas pada beban kerugian piutang sebesar masing-masing 1.800.000. Jadi untuk penghitungan metode langsung yaitu dalam mencari jumlah beban kerugian piutang yaitu 2.400.000 ditambah 4.200.000 dikurangi 1.800.000 yaitu sebesar 4.800.000 rupiah. Kemudian untuk metode cadangan kerugian piutang dicari dengan cara 1,5% dikali 600 juta yaitu sebesar 9 juta rupiah. Maka selisihnya yaitu 9 juta rupiah
4.800.000. Kita masuk ke contoh soal nomor 2, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 PT Sura memiliki saldo piutang dagang sebesar 300 juta yang dikelompokkan berdasarkan umur piutang dagang tersebut, yaitu sebagai berikut. Jatuh tempo hari ini jumlahnya 68 juta, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 45 juta, lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari 33 juta, lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari yaitu 39 juta, lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari yaitu 15 juta dengan masa masing-masing yaitu 1%, 2%, 3%, 5%, dan 10%. Jadi soal tersebut diminta yang pertama hitung jumlah taksiran piutang dagang yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua yaitu buatlah jurnal penyesuaian. Dan yang ketiga, hitunglah jumlah piutang dagang bersih yang dilakukan dalam laporan posisi keuangan. Penyelesaian untuk soal nomor 2 yaitu sebagai berikut. Dari perhitungan mulai jatuh tempo hari ini sampai jatuh tempo lebih dari 90 hari, jumlah kerugian piutang itu sebesar Rp7.020.000. Kemudian yang kedua yaitu untuk jurnal penyesuaian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, pada bagian debit ditulis keterangan beban kerugian piutang, kemudian pada kredit ditulis cadangan kerugian piutangnya itu masing-masing sebesar Rp5.750.000. Untuk laporan posisi keuangan sendiri pada 31 Desember 2019, piutang dagang sebesar 300 juta dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yaitu 7.020.000 yaitu sebesar 292.982.980 rupiah. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran, dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.